fungsi dan keberadaan Pusat Kegiatan Pembelajaran Masyarakat atau disebut PKBM. Secara hakiki, sangat berperan penting membantu pemerintah dalam mewujudkan pencerdasan bangsa. Di antara visi dan misi PKBM paling utama, memberi kesempatan kepada anggota masyarakat untuk dapat memiliki ijazah pendidikan non-formal melalui pembelajaran kesetaraan, yang lebih dikenal dengan sebutan paket A, B, dan C. Setelah dicermati beberapa kurun terakhir ini, diperkirakan masih banyak anggota masyarakat yang belum mengenal atau memahami tentang fungsi dan peran PKBM secara maksimal. Padahal keberadaan dan fungsi, termasuk perannya PKBM tersebut, tidak terlepas sebagai pusat kegiatan pembelajaran masyarakat, terutama untuk kalangan anggota masyarakat yang mengalami dropout dari bangku sekolah, satuan pendidikan formal. Baik yang gagal mengikuti proses belajar di peringkat sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP, maupun di tingkat sekolah menengah umum, lazimnya disebut SMA. Justru demikian, Sekretaris Forum PKBM Sumatera Utara Armansyah Nasution, SAG yang tampil sebagai narasumber dalam paparan singkatnya, menyimpulkan antara lain, pihaknya, selain berupaya meningkatkan sumber daya manusia, para pengelola PKBM, terutama bagi tutor atau tenaga pengajar, melalui program bimbingan teknis, sebagaimana yang sedang berlangsung ketika itu, terhadap beberapa pengelola PKBM di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Seperti yang sedang diikuti PKBM Taruna Mandiri, selaku tuan rumah. Kemudian 3 peserta lainnya, masing-masing PKBM TKSK, PKBM Cerah, dan PKBM Pelita. Dengan harapan, pusat kegiatan belajar masyarakat di Kota Pematang Siantar tersebut agar lebih dikenal. Serta, sangat dibutuhkan adanya perhatian pemerintah daerah, secara serius, tandas Armansyah Nasution. Berikut ini, wawancara Amruhur reporter Intai New TV, bersama Armansyah Nasution. Selamat sore. Sore. Dengan Bapak siapa? Nama saya Armansyah Nasution Saki, Ketua PKBM Taruna Mandiri Kota Pematang Siantar. Ini ingin yang kami tanyakan masalah tentang PKBM di Siantar, terutama terhadap apa kira-kira untuk ke depan yang diinginkan. Jadi dalam hal pendidikan yang dikelola oleh PKBM maupun SKB itu sesuai dengan tuntutan Kementerian Pendidikan, terus mengupayakan semua tenaga pendidik, tutor itu sesuai dengan standar pendidikan. Jadi salah satunya kita melakukan peningkatan kompetensi tutor melalui pelatihan-pelatihan yang ini pelatihan standar nasional pendidikan, program kesetaraan yang kita lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 2. Ini upaya kita di dalam terus mengembangkan dan memberikan dampak bahwa pendidikan kesetaraan itu bukanlah pendidikan yang tidak diakui, tapi jelas bahwa ini salah satu sistem dari pendidikan nasional dari jalur non formal itu dituntut supaya PKBM juga mengupayakan seluruh tutornya sesuai dengan 8 standar pendidikan nasional. Ada rencana ke depan ataupun untuk memajukan PKBM kita ini, Pak? Jadi dalam upaya memajukan program pendidikan non formal di PKBM Taruna Mandiri, ini semua kita bersinergi baik dengan seluruh tutor, seluruh pengurus, dan difasilitasi Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, terus mengupayakan peningkatan mutu pendidik dan kependidikannya, kemudian mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dalam hal pengaktifan atau pengetahuan tentang 8 standar pendidikan nasional. Selama berdirinya PKBM, berapa mulai yang sudah mendapat ijazah ini, Pak? Untuk paket C itu siswa kita yang berhasil lulus dan mendapat ijazah di program kesetaraan paket C itu sekitar 200-an orang. Kemudian di paket B itu hampir mencapai 190 orang. Dari situ banyak yang
lulusan kita yang berhasil bekerja di instansi pemerintah dan di instansi militer. Kemudian juga kita apresiasi bahwa salah seorang siswa kita itu sudah diterima di SMA negeri. Jadi ini harapan kita agar pendidikan kesetaraan ini sebagai pendidikan kemasyarakatan juga dia mampu mewarnai kehidupan di negara kita ini, terutama di bidang pendidikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. Baiklah, terima kasih Pak. Selanjutnya wawancara Amruhu, dengan Ketua Forum PKBM Sumatera Utara dan anggota BANP Sumut Dr. Andus H. Makinidin Lubis MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak apa nih Pak? Misahri Lubis. Dari Dikjar Pak ya? Pensiunan dari Dinas Pendidikan. Oke. Sebagai narasumber Pak ya? Iya. Jadi yang kami mau tanyakan kepada Bapak, untuk PKBM di Siantar, terutama untuk PKBM yang ada di Taruna Mandiri atau PKBM TKSK dan teman-teman yang lainnya, menurut Bapak gimana? Kalau kita kan tahu PKBM ini sudah pasti dia melaksanakan pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan ini pendidikan non formal yang tidak sepenuhnya tatap muka. Jadi kalau dia tidak melaksanakan sepenuhnya tatap muka, yaitu yang sebenarnya pendidikan kesetaraan, pendidikan non formal itu seperti itu. Tapi kalau dia tatap muka, ya itu pendidikan formal, ya sekolah. Kalau kita bukan sekolah, pendidikan Taruna Mandiri ini, TKSK ini melaksanakan pembelajarannya ya lebih banyak dengan sistem modul. Diserahkan modulnya kepada anak-anak, kemudian nanti mereka belajar mandiri. Jadi tatap mukanya itu hanya sebagian, makanya disebut dengan semi tutorial. Ada lagi Pak? Jadi kira-kira untuk meningkatkan SDM tutornya tadi Pak, ada baiknya pertemuan-pertemuan ini Pak ya kira-kira? Ya, kalau pelatihan-pelatihan, apakah namanya BIMTEK atau pertemuan-pertemuan lainnya, apakah gugus, apakah MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, atau paguyuban pun, untuk paguyuban guru mata pelajaran itu sangat diperlukan supaya ada pengembangan. Hadir di acara bimbingan teknis tersebut, Pelaksana Harian Kepala Bidang PFKNK, Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, Lusamit Simamora, MSI. Termasuk beberapa tokoh penting lainnya, beserta para undangan. Demikian, laporan Amruhu reporter Intai New TV, dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara.